Nostalgia makanan jadul di tempat kekinian, cek. Namanya Painan Indonesia. Pasti banyak kan yang masih bertanya-tanya, apa sih Painan itu? Emang ada makanan jadul namanya Painan? Jadi, Painan ini merupakan singkatan dari pancong kekinian yang sekaligus juga merupakan menu utama yang dijual di sini nih, guys. Sesuai dengan namanya, di sini kalian bisa nostalgia makanan kue pancong yang super legendaris dengan tambahan yang banyak banget jenis topping yang menarik loh, guys. Ini udah no debat lagi deh. Pokoknya Mimin jamin enak banget. Halo Sobat Corner, jumpa lagi bersama aku, Farel Alfata sebagai Master of Corner pada Corner, ngobrol bareng entrepreneur yang dipersembahkan oleh Kompas Banyuwangi. Oke, pada kesempatan kali ini, yaitu podcast yang kedua atau siniar yang kedua dari Corner Kompas Banyuwangi ini, kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi bersama entrepreneur muda, dan ini juga gak kalah menarik dengan entrepreneur yang part pertama atau sesi pertama. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol juga mengenai entrepreneur di mana pada masa pandemi sekarang ini banyak sekali dampak yang kita rasakan. Salah satunya dampak pada usaha-usaha bisnis yang dirintis mungkin dari mahasiswa atau mungkin oleh sudah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama entrepreneur muda. Kita ngobrol mengenai memulai usaha di masa pandemi. Siapa tak takut? Dan kita sambut, inilah dia, sudah tersambung dengan Mas Raihan. Halo Mas Raihan. Halo guys, halo. Halo, apa kabar Mas Raihan? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Farhan juga Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang posisinya lagi di mana ini Mas Raihan? Lagi di BSD Tangerang Selatan. Wah, jauh sekali ternyata ya, Tangerang. Iya kita ini ya, jauh Ya, Tangerang. iya. Kalau aku sekarang sih di Jember sih posisinya, soalnya kan masih ada urusan lah di Jember kan, juga mahasiswa di Jember gitu. Oke Mas Raihan, kita mulai nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kan juga Mas Raihan ini salah satu Mas Raihan ini adalah owner dari Painan Indonesia, ya Mas ya? Ya benar. Oke, tadi aku udah lihat-lihat sih di Instagramnya, tapi mungkin dari Sobat Ngorner ini bertanya-tanya sebenarnya Painan Indonesia itu apa sih sebenarnya? Kok namanya Painan? Apa Painan itu ya? Bisa jelaskan mungkin Mas Raihan? Oke. Jadi Painan Indonesia itu sebenarnya kepanjangan dari Pancong Kekinian. Sebenarnya nama itu sendiri lahir itu juga karena kita bingung mau ngasih nama apa gitu. Udahlah, Iya. Painan aja gitu. Jadi emang waktu bulan Juli 2020 itu sempat karena suka beli makanan manis kayak martabak gitu-gitu kan, sempat kayak pancong juga sih sebenarnya, tapi yang di angkringan-angkringan kayak gitu, dan timbul nih pengen ngebuat pancong tapi the next level of pancong lah gitu, dibuat sedemikian Oke. rupa kayak gimana, kesan desain grafisnya juga enak dilihat sama orang. Kita cobalah pada bulan Agustus 2020 itu coba riset pasar, tapi kita di perkampungan nih. Kita lihat ternyata pakai gerobakan doang itu banyak yang repeat order waktu itu. Gara-gara enak gitu kan. Akhirnya Iya. dari situ mikir kalau misalkan kalau cuman di situ doang kayaknya kurang ini, bukan kurang sih, cuman pengen pengen ngebentuk super tim, pengen ngebentuk pengen ngelola sumber daya manusia yang lebih oke itu nggak bisa di tempat di perkampungan kayak gitu. Jadinya kemarin dapet chance buat buka di tempat yang kayak tempat wisata gitu yang emang lagi happening di Tangsel. Akhirnya Painan dengan super timnya kita bisa membentuk kayak gitu sih. Terus kalau kenapa milih pancong? Karena emang pada dasarnya itu pengen banget ngegantiin kan biasanya kalau kita pengen beli martabak gitu ya. Kalau kita beli martabak itu kan biasanya buat sendiri itu kebanyakan. Iya, Nah, benar. jadinya itu pengen nih ngebuat mindset masyarakat kalau misalkan pancong ini bisa jadi alternatif buat perorangan gitu loh. Soalnya kan beli satu itu cukup bisa yang ukuran small, sedangkan untuk di Painan kita itu ada ukuran small, medium, sama large gitu. Jadinya yang small itu bisa buat sendiri gitu. Kalau martabak kan kebanyakan gitu sih. Oke. Pancong itu makanan khas Betawi kan ya Mas? Iya kurang Kalau nggak lebih salah gitu. ya. Iya. Benar.
Berarti ini adalah inovasinya dari Mas Raihan untuk kayak memodernisasi gitu ya dari Pancong sendiri supaya makanan tradisional seperti itu di mana kita sekarang sudah menjadi painan Indonesia ini yang dirintis oleh Mas Raihan sehingga menjadi makanan yang terlihat wah gitu ya, terlihat mahal seperti itu ya. Kan kayaknya aku lihat juga punya topping macam-macam ya kayak green tea terus coklat dan lain sebagainya kan Mas ya. Iya benar-benar. Iya iya. Nah, ini sebenarnya usaha pertama Mas Raihan atau mungkin ada usaha-usaha sebelumnya painan Indonesia ini? Kalau usaha sebelumnya sih banyak ya, cuman ada juga yang udah gagalnya banyak juga sih. Maksudnya nggak serta-merta langsung buat painan Indonesia, tapi emang aku belajar dulu dari kesalahan-kesalahan yang ada buat maksudnya bentuk nggak nggak langsung jadi gitu, nggak prosesnya nggak instan, jadi emang butuh experience buat ngebangun suatu brand sendiri gitu. Emang dimulai dari beli franchise dulu pada awalnya gitu. Jadi sebelum dari Painan Indonesia ini, aku sempat ngebeli franchise gitu namanya Kamsia. Waktu itu franchise-nya itu juga apa ya, harganya murah lah, nggak mahal-mahal banget. Itu sekitar Iya, 8,5 juta doang. Di situ iya, aku iya, iya. ngerasa itu ini siapa namanya buat belajar lah gitu. Nah itu waktu itu buka November 2019 sebelum pandemi itu. Setelah itu jalan-jalan-jalan karena emang kalau gimana ya, karena kita beli franchise kan murah tuh, harganya 8,5 juta. Kita nggak bisa berharap manajemen dia bagus. Jadi emang kita ada konflik juga lah, ada di mana kayak misalkan dia sering banget kehabisan bahan baku gitu. Padahal kita butuh banget gitu. Dan kita demand-nya lagi tinggi-tingginya banget. Jadi banyak close sales lah. Akhirnya kepikiran nih, pokoknya kalau nanti ke depannya nggak boleh beli, kayaknya enakan buat brand sendiri sih kayak gitu. Oke, Tapi oke, oke. keputusan itu juga dilihat gara-gara ini siapa namanya, kalau misalkan kita franchise kan dengan harga segitu, kita pengen kayak apa namanya promosi yang mahal-mahal lah, misalnya promosi ke kayak food vlogger gitu, itu kan agak rugi karena yang untung nggak cuma kita gitu, yang untung tuh Iya, semua franchise lainnya gitu. iya, iya, Jadi, iya. jadi Oke. ngerasa kurang worth. Akhirnya sebenarnya sampai sekarang masih, dan itu defisit setiap bulan. Tapi Ah, nggak parah-parah banget. Cuman emang kita tutup sih. Jadi aku dapat pendapatan dari sini, aku tutup itu biar karena kenapa? Karena masih ada rasa kepercayaan buat bangkit lagi gitu. Dan aku itu berdua sama temanku yang Kamsia. Tapi untuk di masa pandemi ini, aku itu kan otomatis kan karena waktu itu bukanya di Surabaya di ITS, itu jadinya pangsa pasarnya itu hilang. Jadi yang tadinya mahasiswa kan pada pulang semua tuh. Iya, Itu bener, bener-bener bener. omset anjlok banget, parah, Oke, parah banget dah. oke. Yang Iya, tadinya iya. kita mikirnya, wah, tadi kita udah stok bahan sampai 5 bulan ke depan lah misalkan. Sampai bulan misalkan dari bulan Desember kita stok bisa sampai bulan Juni gitu, 6 bulan kemudian gitu. Tapi Oke, nyatanya oke, oke. sampai saat ini juga belum habis. Gara-gara Ah, pas di ah, bulan Maret itu COVID pas pulang, ya udah akhirnya ah, apa namanya omset turun drastis, tapi kita tetap ah. jalan. Kita minusnya dikit karena kita palingan minusnya itu lebih banyak di bahan bakunya yang lama-lama kekikis gitu, kekikis. Gimana gitu? Hmm, Lama-lama hilang gitu. Karena ada yang hmm. expired juga gitu. Oke, oke, oke. Baik, Nah, baik. terus Kita kembali lagi ke Painan Indonesia ya, Mas ya. Kan ini Painan berarti masih baru, Mas ya? masih baru. Masih baru. Berarti dirintisnya pada masa pandemi COVID-19 ini ya? Ya, ya, ya. Oke, oke. Yang bikin penasaran ini, apa yang membuat Mas Raihan ini berani untuk mulai usaha Painan ini padahal ini di masa pandemi seperti ini gitu. Apa yang membuat Eh, Sebenarnya apa sih yang membuat aku berani gitu ya? Sebenarnya yang membuat ya. berani itu ya ini sih emang udah niat ke sana sih. Tapi Mm-mm. emang juga punya modal. Jadi kalau bisa dibilang waktu pandemi kayak gini kan kita susah nih untuk F&B. Tapi pas awal Ya, pandemi pasti ada tuh apa namanya, kita dapat peluang-peluang gitu, dibandingkan kita pasrah pasti kita nyari peluang dong. Jadi ya mikirnya betul.
pas cash COVID naik, pasti kan bis F&B turun tuh, ya, bis Iya, F&B betul. turun. Tapi kayak Heeh. sepeda naik, terus Iya, orang main game pasti naik gitu kan, orang main game pasti banyak iya. gitu. Akhirnya Heeh. aku buka ini gaming consignment store. Udah gitu di Hmm. situ udah jalan 5 bulan, udah ada 3 admin, udah autopilot. Dari situ modal-modal juga lumayan tuh. Akhirnya beraniin buat Hmm. buka usaha F&B finance ini. Sebenarnya tadi niatnya nggak ini sih, nggak secepat ini gitu, nggak langsung yang serta merta langsung buka di tempat yang bagus gitu. Tadi pengen pelan-pelan, Hmm. cuman ada tambahan inilah duit investor gitu, Ya, yang ya, ya. akhirnya bisa ngebuka finance. Kalau berani sih sebenarnya balik ke diri sendiri sih. Kalau aku sih mikirnya karena pengen ngabisin jatah gagal, jadi buka. Hmm. Karena setiap orang kan Oke. punya jatah gagal yang beda-beda gitu ya Mas Farhan ya. Oke, oke, oke. Dan ya betul sekali Kak tadi yang dikatakan oleh Mas Raihan ya. Kak, bila ada tantangan itu tadi ya jangan kita pasrah gitu aja, tapi kita ya cari peluang bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi seperti itu Mas Raihan ya. Iya benar-benar. Oke. Terus untuk Painan Indonesia ini itu dirintisnya sendiri atau mungkin ada rekan lainnya yang membantu Mas Raihan? Kalau untuk Finance Indonesia pertama itu kita R&D berdua sih berdua sama saudara. Cuman pas Mm-mm. aku buka yang di Flavor Bliss yang emang tempat yang proper, aku sendiri. Jadi emang kemarin itu berdua itu pas sama saudara itu pas di perkampungan. Setelah itu aku buka sendiri di Flavor Bliss-nya kayak gitu. Perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah usaha FMD seperti Mas Raihan ini. Yang perlu dipersiapkan ini dari awal pertama itu harus ngapain gitu. Oke, oke. Kalau aku sih step pertama itu seenggaknya kita ada modal lah. Modal misalkan modal buat R&D ya, research and development-nya. Kita kan Hmm. buat dapetin apa namanya kayak resepnya kayak gimana kan itu butuh waktu. Oke. Dan kalau udah R&D-nya udah oke, biasa sih kalau aku suka nawar-nawarin ke keluarga, saudara atau temen gitu buat nyobain. Kalau udah oke kemarin akhirnya kita dari situ modal buat nyewa ruko waktu itu dan gerobak Hmm. buat Oke. buka. Tapi di balik itu semua, kalau kita kan mikirnya nggak semua orang punya modal dong Mas ya. Nggak semua orang Ya. punya modal. Nah, sekarang udah ada sistem yang namanya kan kita udah terintegrasi lah. Udah Instagram, TikTok dan lain-lain kita bisa. Kalau dari aku sih saran buat teman-teman itu buat kalau pengen jualan bisa pre-order dari rumah. Jadi buat sendiri terus kan kita Hmm. buat pre-order. Terus di Hmm. apa namanya? Di promosi ini lewat Instagram lah atau apa, terus word of mouth Hmm. lah. Ya biasa Hmm. kita jadi nggak perlu ngeluarin modal yang terlalu banyak tapi kita tuh bisa jualan. Kalau aku sih menurut kayak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Sama ini Mas, Jadi, Mas, sama hmm. di balik itu semua di balik modal-modal kayak R&D dan lain-lain, sebenarnya yang terpenting dari waktu COVID ini kita pengen buka usaha itu modal keberanian sih sebenarnya, modal keberanian sama modal Oke. mental. Jadi mental nggak mental buat nggak takut gagalnya terus dinaikin gitu. Jadi kayak kita tuh nggak boleh takut gagal. Itu hal yang wajar banget. Hmm. Gagal tuh hal yang wajar banget, biasa banget. Kayak gitu. Oke. Jadi kita perlu selain tadi mempersiapkan modal, kita juga harus mempersiapkan mental kita pada saat nantinya memulai sebuah usaha seperti itu. Terus semuanya memang nggak ada modalnya, kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang ini kan ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya, bisa pre-order seperti itu Mas ya. Ya benar-benar. Yang perlu ditanyakan ini, adakah strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh Mas Raihan untuk menjalankan usaha ini agar selalu continue seperti itu? Kalau aku rasa sih strategi biar continuous itu inovasi sih Mas. Itu hal terpenting di suatu bisnisnya, inovasi gitu. Karena dengan inovasi itu kita menciptakan hal yang baru, orang tuh suka yang baru-baru biasanya. Nah, kalau menurutku strategi utama kita sih inovasi sih. Dan inovasi itu nggak gampang dicari. Oke, inovasi. Betul sekali. Inovasi itu sangat susah banget untuk dicarinya. Makanya ya untuk memulai usaha memang butuh effort yang sangat besar juga gitu Mas ya. Oke, mungkin dari Mas Raihan ada motivasi kepada teman-teman ini, sobat-sobat Corner, supaya bisa memulai sebuah usaha, apalagi usaha F&B seperti ini. Kalau dari aku sendiri sih, aku selalu menekankan sih Mas, kayak kita tuh nggak boleh takut gagal karena apa ya berarti
eh, kalau bisa bahasnya itu kalau misalkan karena setiap orang itu punya jatah gagal masing-masing berbeda-beda, gimana ya? Misalkan Mas Farhan nih buat usaha, 5 kali gagal udah berhasil. Aku harus 100 kali Oke, gagal baru berhasil kan. Jadi setiap orang itu punya jatah gagal yang berbeda-beda gitu. oke. Nah, itu kita nggak tahu nih, kita itu bakal apa namanya, bakal settle di mana sih, usaha usaha settle yang di mana nih. Jadi mumpung kita masih, kalau kita kan masih kuliah nih Mas ya, kita masih Hmm, kuliah, kalau aku rasa sih ini waktu yang tepat buat bikin usaha, buat nyoba-nyoba yang banyak tuh di masa kuliah gini. Jadi jangan sampai nanti setelah lulus baru nyoba-nyoba. Pasti nanti bakal pikiran, aduh, kalau gue nyoba-nyoba nanti kerjanya ntar gimana gitu. Mendingan pas lagi kuliah kayak gini. Kalau kita jatuh karena masih ada teman gitu. Sedangkan kalau ntar kita udah selesai kuliah dan kita nyoba dan itu gagal, kita nggak tahu gimana lagi dan kita bakal malu juga karena udah selesai kuliah gitu. oke. Jadi jangan takut gagal itu intinya Mas ya. Iya Soalnya benar. gagalnya seorang juga berbeda-beda antara aku, antara Mas Rehan juga dan teman-teman yang lain sobat-sobat learner juga. Oke, tadi mengenai modal nih Mas ya. Eh, Awal Mas Raihan modal tuh dari mana? Modal pribadi atau pinjam atau bagaimana? Kalau untuk yang pas buka di kayak di perkampungan gitu, aku Hmm, ini sih modal sendiri sih. Jadi modal modal sendiri semua dan emang apa namanya masih masih dapatlah budgetnya gitu ya, nggak banyak-banyak banget. Ya, oke. Oke, sudah. Eh, ada closing statement mungkin dari Mas Raihan untuk membangkitkan semangat-semangat lagi untuk para sobat corner ini supaya bisa memulai usaha, apalagi khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Soalnya teman-teman dari sobat corner ini bertanya-tanya bagaimana sih caranya aku nanti bisa mulai usaha pas pandemi COVID ini, apakah nanti bisa lancar, apakah nanti ada konsumennya yang mau beli atau gimana? Monggo. iya. Oke, kalau aku sih ada dua ya pegangan pegangan quotes sih Mas. Maksudnya pegangan quotes aku itu yang pertama, if you never try, you will never know. If you never lose, you'll never learn. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah coba, kita nggak bakal tahu Mas. Dan kalau kita Oke, nggak pernah gagal, kita nggak bakal pernah belajar. oke, Sama oke, oke. sama yang kedua, apa namanya? Kalau yang kedua adalah resiko adalah harga yang harus dibayar untuk suatu kesempatan. Jadi Oke, apa semakin gini loh, kalau semakin kita semakin modalnya semakin tinggi, pasti kesempatan buat dapet omset yang lebih tinggi lagi, omset yang tinggi juga bakal sesuai gitu Mas. Tapi kalau kita cuman apa namanya modalnya sedikit, kita nggak bisa muluk banyak-banyak omsetnya gitu sih aku rasa. Jadi kita resiko adalah harga yang harus dibayar untuk suatu kesempatan. terima kasih Mas Rehan atas waktunya bisa Ya, diajak-ajak ngobrol pada kesempatan kali ini di Ngorner Ngobrol Bareng Entrepreneur persembahan dari Kompas Banyuwangi. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini silahkan untuk klik tombol suka di saluran YouTube Kompas Banyuwangi dan juga silahkan untuk dengarkan siar kami ini di Spotify-nya Kompas Banyuwangi yaitu Ngorner Ngobrol Bareng Entrepreneur. Oke, sampai jumpa lagi Mas Raihan. ya. Sampai jumpa Mas Oke. Farhan ya. Terima kasih ya udah Ya, terima diundang. kasih. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain Ya. kesempatan. Oke. Oke, terima kasih.